Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gayung Prasasti dengan NIM 2021-53062. Yang terhormat Bapak Arif Setiawan selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini saya akan memenuhi tugas dari beliau, yaitu mempresentasikan materi tentang programming, yaitu hardware dan software. Di sini hardware bisa disebut juga dengan perangkat keras. Di sini di hardware terdapat 4 komponen. Yang pertama CPU, 2 memori, input device, dan output device. Yang pertama saya akan bahas CPU. CPU atau Central Processing Unit yang berguna untuk membuat keputusan, melakukan perhitungan, dan mendelegasi permintaan input atau output. Kemudian ada memori. Memori digunakan untuk menyimpan informasi. Menyimpan informasi di mana? Bisa di disk drive, CD drive, tape drive, atau dan USB flash device. Kemudian ada input device, yaitu untuk mendapatkan informasi dari pengguna ke komputer. Dari keyboard dan mouse. Lalu output device, untuk mengirim informasi dari komputer ke pengguna. Perangkatnya yaitu monitor. Di sini ada memori, output device, CPU, memori. Sudah saya bilang tadi, bisa disk drive, CD drive, tape drive, dan USB drive. Lalu input device ada keyboard, mouse, di sini ada CPU, output ada monitor. Kemudian software dibagi menjadi 2, yaitu sistem software dan aplikasi software. Di sini sistem software itu gunanya untuk bisa merestart HP atau laptop. Nah, yang aplikasi software itu yang kita download melalui HP di Play Store, masuknya di aplikasi software ini tadi. Kemudian software yaitu perangkat lunak. Application software, perangkat lunak aplikasi, program yang mudah digunakan, yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Nah, di sini ada juga sistem perangkat lunak, sistem software. Program that support the execution and development of other program. Yang artinya program yang mendukung eksekusi dan pengembangan program lain. Kemudian ada 2 major types. Yang pertama ada operation system. Yang kedua ada translation system, sistem operasi dan sistem terjemahan. Nah, sistem software ini tadi contohnya ada Windows. Ini ada gambarnya Windows. Kemudian ada user application software, sistem hardware, dan software. User adalah pengguna. Pengguna itu adalah kita. Kita mengoperasikan aplikasi yang berjalan pada sistem software pada suatu gadget, pada laptop atau HP. Application software, perangkat lunak aplikasi, sistem hardware, ada software. Ini ada komputer software relationship di sini. Ini ada gambarnya. User interface. Di sini user interface itu tampilan awal pada laptop ketika kita menyalakannya. Nah, kemudian ada program
aplikasi. Yang kedua ada user interface. Itu tadi tampilan awal ketika kita menyalakan laptop. Nah, operation system ini, sistem operasi berjalan, program aplikasi berjalan pada sistem operasi. Entah Windows atau Linux, ada yang itu pada laptop. Jika pada HP bisa melalui Java. Kemudian ini ada user interface juga ketika kita menyalakan laptop. Tampilan awal ketika kita menyalakan laptop. Ada basic input and output service BIOS. Need for a computer to boot up. Perlukan komputer untuk boot. Aplikasi program ini harus didukung dengan hardware yang mencukupi spesifikasinya. Maksudnya itu kan Windows berawal dari ada Windows 5, Windows 7, dan sekarang menggunakan Windows 10. Bila kalian tidak update, itu akan menjadi lemot. Kemudian ada application software, aplikasi software. Aplikasi software membuat komputer populer dan mudah digunakan. Aplikasi software pada umumnya di sini ada Microsoft Word, Word Perfect, PowerPoint, Netscape, Internet Explorer, Photoshop, Photopaint. Ini termasuk aplikasi perkantoran. Ada juga Excel, kemudian browser, Opera, Mozilla, terus ada banyak yang lain aplikasi perkantoran. Kemudian ada Java Android, Photoshop, Photopaint. Ini bisa digunakan untuk mendesain gambar, logo-logo gitu. Dan sistem operasi gunanya untuk mengontrol dan mengelola sumber daya komputasi. Contohnya Windows, Linux, MS-DOS. Di sini ada layanan penting yang disediakan sistem operasi. Yang pertama ada security, keamanan. Untuk apa? Untuk mencegah penggunaan yang tidak berwenang mengakses sistem. Yang kedua ada command to manipulate the file system, perintah untuk memanipulasi sistem file. Yang ketiga ada input output on a variety of device, input dan output pada berbagai perangkat. Yang keempat adalah Windows Management. Dan what is a programming language? Apa itu bahasa pemrograman? Di sini ada instruksinya, sebuah instruksi, sebuah algoritma dalam bahasa manusia, dan sebuah program dalam bahasa komputer. Sebuah komputer, a program need to be written in a language. Sebuah program perlu ditulis dalam bahasa. Ada banyak bahasa pemrograman. Ada tingkat rendah dan ada tingkat tinggi. Tingkat rendah dapat dimengerti oleh komputer. Tapi kalau tingkat tinggi butuh penerjemahan. C++ adalah bahasa pemrograman yang paling mempunyai tingkatan yang tinggi. Level of programming language. Tingkat bahasa pemrograman. Di sini ada bahasa biner mesin. Tidak dapat dipahami atau sulit dipahami. Ada bahasa rakitan rendah. Low level assembly language. Kemudian ada high level language. Di sini low level assembly language terdapat tiga
Yaitu yang pertama, nama mnemik untuk operasi mesin, explicit manipulation of memory address, manipulasi eksplisit alamat memori bergantung pada mesin. Kemudian ada high level language, readable yang artinya dapat dibaca, yang kemudian machine independent, tidak tergantung pada mesin. Jadi bedanya di sini yang low level itu bergantung pada mesin, yang high level itu tidak bergantung pada mesin. Nah, ini contohnya machine binary language. Kemudian ada low level example. Low level example tadi yang menggunakan bahasa mesin. Yang high level tidak tergantung pada mesin. Seperti gini contohnya. Terus kemudian bagaimana menerjemahkannya? A program written in high level programming language, for example C++ program. Program yang ditulis dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi, misalnya C++ program, menggunakan bahasa pemrograman C++. Kemudian compiler for example Visual C++. Low level machine language program that is understandable by computer, for example PC. Program tingkat rendah bahasa mesin yang dapat dimengerti oleh komputer. Contoh compiler ada Microsoft Visual C++, Eclipse, Visual Basic, dan Java. Nah, kemudian di sini ada translating system terjemahan. Kumpulan program yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak. Types of translation ada 2, compiler dan linker. Contohnya ada Microsoft Visual C++, ada Eclipse, ada G++ di sini. Ini contohnya. Nah, kemudian ada software development, pengembangan perangkat lunak yang mempunyai kegiatan utama. Ada editing, compiling, linking, writing and executing, dan testing the program. Editing artinya mengedit atau menulis program. Compiling membuat file atau objek file. Linking write compiled files. Ini menghubungkan dengan file yang dikompilasi, membuat file dan X file. Ada loading and executing, di sini bisa memuat dan mengeksekusi. Yang terakhir ada testing the program atau menguji program. Di sini ada urut-urutan. Di sini ada istilahnya strukturnya. Yang pertama, source program yang kita ketik atau tulis, kemudian dikompil menjadi suatu file yang siap dijalankan. Kemudian D-Link menciptakan file tambahan, ada library routines dan other object file. Kemudian di-loading, lalu dieksekut. Ini itu program sudah di-running, lalu dikontrol atau dievaluasi. Kalau masih ada trouble dan error, dikompil ulang atau dibenahi source program atau dibenahi lagi dari awal. Itu. Ini ada integrate development,
environment, yaitu lingkungan pengembangan terintegrasi, menggabungkan combine of the capabilities that a program world on while developing software. VC++ Eclipse menggabungkan semua kemampuan yang diinginkan programmer saat mengembangkan perangkat lunak menggunakan VC++ atau Eclipse. Jadi bahasa pemrograman ini banyak, kayak editor, compiler, linker, loader, debugger, viewer. Nah, jadi bahasa pemrograman itu ada paket-paketnya, seperti kita menginstal Visual Basic. Jika kita mau belajar dari awal, itu menginstalnya ya Visual Studio ini tadi. Karena apa? Karena di dalam Visual Studio ini tadi terdapat software-software yang sudah lengkap gitu. Jangan cuma menginstal Visual Studio ini saja, tetapi menginstal software-softwarenya juga, bisa menjalankan aplikasi dengan lancar. Nah, kemudian contohnya ada gambarnya Microsoft Visual Studio. Nah, ini ada contoh bahasa pemrograman. Bagaimana menampilkan dua hello world. Nah, hello world ini biasanya digunakan pada mata kuliah pembelajaran saat pertama kali yang disebut juga bisa jadi dasar pembelajarannya. Ada hello world ini, bagaimana menampilkan dua kata itu hello world. Di sini ada include, using names, ada in mind, ada code, ada return. Ini adalah perintah bagaimana memunculkan hello world ini pada sintaks C++. Nah, kalau kalian mau memunculkan hello world, nah kalian itu harus melakukan perintah, yaitu melakukan include, using names, in mind, code, dan return. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.